Kebakaran 3 rumah milik warga di Kelurahan Mopangjai, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kebakaran diduga konsleting listrik di salah satu rumah milik warga yang ditinggal pergi. Kobaran api merambat kedua rumah warga lainnya yang bersebelahan dengan rumah yang terbakar. Besarnya kobaran api ditambah bangunan rumah semi permanen membuat korban kebakaran tak mampu selamatkan harta benda yang berada di dalam rumah. 3 unit damkar yang tiba di lokasi langsung bergegas memadamkan api hingga akhirnya 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Api bermula dari rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Oh, dalam kondisi di bagian depan. Satu unit rumah semi permanen dari depan rupanya apinya, rumah dalam keadaan kosong sehingga mengena ke sebelah. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kobaran api menghanguskan rumah warga yang dijadikan bengkel dan penjual bensin eceran di Jalan Trans Barat, Sulawesi, Kecamatan Binuang. Api membakar seluruh bangunan hingga nyaris tidak bersisa. Api pertama kali muncul saat pemilik bangunan mengisi BBM ke jerigen untuk dijual. Selain membakar rumah, 7 unit motor dan 1 mobil ikut terbakar. Warga dibantu petugas padamkan api dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Ini rumah atau bengkel Pak? Bengkel. Ya. Selain bengkel Pak, apa saja lagi yang terbakar Pak? Ada motor, mobil 1, under 5, metik 2, metik 1. Oh, banyak motor Pak ya? Iya. Dalam peristiwa ini korban luka dirawat di rumah sakit. Akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ribuan buruh dari berbagai daerah hari ini berunjuk rasa di Hari May Day. Peneliti BRIN Andi Hasanuddin tersangka dugaan sara dan pengancaman ditangkap tim Cyber Polri. Sembilan hari pasca Lebaran, arus balik di jalur Pantura terpantau padat. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlis Tahadi kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang hari ini spesial May Day ya Pram ya. Dan selain 3 berita utama tadi pemirsa, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Ya, pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana 2 kelompok remaja di Tendean, Jakarta Selatan ini terlibat tawuran. Diduga tawuran terjadi disebabkan hanya karena saling ejek. Video amatir pengguna jalan memperlihatkan 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran dengan saling serang di ruas Jalan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan. Para pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti celurit, bambu hingga lempar-lemparan batu dan botol untuk melukai lawannya. Menurut salah seorang saksi mata yang melihat kejadian, aksi tawuran tersebut melibatkan pemuda antar wilayah dan diduga tawuran dipicu saling ejek satu sama lain. Atas kejadian ini, salah seorang pemuda yang terlibat aksi tawuran mengalami luka di bagian tangan. Tawurannya menggunakan apa aja? Benda tumpul atau benda tajam? Benda tajam, kemudian panjang. Itu sama ini sama bambu yang tajam. Batu bang ya? Batu yang lempar-lempar batu. Dari remaja yang arah sana, langsung ini yang kondusif itu. Dengan adanya aksi tawuran tersebut, arus lalu lintas dari arah Senopati menuju Kuningan maupun sebaliknya sempat tertutup. Petugas kepolisian yang mengetahui kejadian ini langsung datang ke lokasi dan melakukan pengamanan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, selain di Jakarta, diduga karena saling ejek 2 kelompok supporter pacu perahu di Sarolangun, Jambi terlibat bentrok. Ya, pemirsa, akibatnya 2 orang alami luka serius akibat terkena benda tumpul dan lemparan batu.
Bentrokan dua kelompok supporter pacu perahu ini terjadi di Sungai Batang Tembesi, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dua pendukung yang terlibat bentrokan berasal dari Desa Tanjung Rambai dan Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun. Meski dilerai beberapa warga, para supporter terus saling serang menggunakan dayung dan benda tumpul lainnya. Personel keamanan terpaksa melepas tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kedua kelompok. Untuk masalah kita selesaikan cukup sampai di sini dan tidak berkelanjutan. Berkaitan dengan masalah adanya tindak pidana, ya diduga ada tindak pidana yaitu 170 yang mengakibatkan korban luka-luka. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan yang meluas, warga bersama petugas berjaga-jaga di sekitar lokasi. Akibat bentrokan, arus kendaraan sempat tersendat beberapa kilometer. Dari Sarolangun, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kurir narkoba ditangkap Satres Narkoba di Nunukan, Kalimantan Utara. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 92,96 gram sabu. Inilah detik-detik saat tim Zelang dari Opsnal Res Narkoba Polres Nunukan menangkap dua pria yang diduga kurir narkoba di sekitar jalan Poros Kecamatan Sebatik Tengah. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 2 bungkus plastik berwarna transparan ukuran sedang yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu. Barang bukti kemudian dibawa ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dari keterangan kedua pelaku, mereka diperintah oleh pemesan yang bernama Dau yang berada di Kota Tarakan. Keduanya dijanjikan akan mendapatkan bagian sedikit sabu tersebut. Dan nggak kurang lebih sekitar 15 menit kita melakukan penghadangan terhadap terduga pelaku tersebut dan kita lakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut kita temukan yang narkotika golongan 1 jenis sabu dengan sebanyak 2 bungkus ya. Selain barang bukti 2 bungkus sabu seberat 92,96 gram, polisi juga mengamankan 2 ponsel, sejumlah uang, dan 1 unit sepeda motor. Kedua pelaku kini disangkakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peneliti BRIN Andi Hasanuddin ditangkap di Jombang, Jawa Timur atas kasus dugaan sara dan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah. Andi Hasanuddin kemudian dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Mabes Polri. Dengan tangan terikat, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Andi Pangerang Hasanuddin tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan petugas Dirtipid Cyber Barreskrim Polri. Andi Hasanuddin ditangkap atas dugaan kasus sara dan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah. Penangkapan Andi berdasarkan laporan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah, atas kasus sara dan pengancaman di media sosial. Andi Hasanuddin selanjutnya dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut dan selama digiring petugas, Andi bungkam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun terhadap awak media atas penangkapan yang dilakukan polisi terhadap dirinya. Pemirsa, usai video seorang ibu mengancam kedua anak kandungnya dengan senjata tajam viral di media sosial, polisi langsung menangkap pelaku di sebuah angkutan umum di Padang, Sumatera Barat. Pelaku nekat mengancam anak kandungnya agar mendapatkan perhatian mantan suami dan menafkahi anak-anaknya. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap seorang ibu rumah tangga di atas angkutan umum di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Saat ditangkap, pelaku tengah membawa serta kedua anak kandungnya. Polisi pun membawa ibu dan kedua anaknya tersebut ke kantor polisi untuk diperiksa. Kepada polisi, pelaku SO 24 tahun mengaku sengaja merekam aksi penganiayaan tersebut dan mengirimkan videonya ke mantan suaminya. Alasannya agar ayah dari kedua anaknya itu memberikan perhatian dan menafkahi kedua anaknya. Karena selama ini mantan suami itu tak mau menafkahi anak-anaknya.
Namun ia tak menyangka mantan suaminya justru memposting videonya ke media sosial hingga viral. Pelaku pada saat kejadian, pada saat viral sempat pergi ke Payakumbuh ke rumah kakaknya. Kemudian dari situ kita lakukan penyelidikan, kemudian kita dapat informasi bahwa si ibu ini kemudian pada hari ini, sore ini akan kembali pulang ke rumahnya ke Padang. Makanya kita lakukan penangkapan. Sebelumnya, dalam video berdurasi 26 detik, 2 orang bocah menangis ketakutan karena diancam oleh ibunya akan dibunuh dengan pisau. Video yang direkam pelaku kemudian dikirim ke mantan suaminya hingga viral. Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jenazah Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfreds Towoliu tiba di kediamannya di Kelurahan Sampana, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Jenazah Narkoba Polres Jakarta Timur AKBP Budi Alfreds Kasat tiba di rumahnya di Kelurahan Sampana, Kota Mobagu, Sulawesi Utara pada Minggu sekitar pukul 9 pagi. Setibanya di rumah duka, jenazah AKBP Budi Alfreds langsung diserahkan ke pihak keluarga dengan upacara penyerahan jenazah. Rencananya jenazah AKBP Budi Alfreds akan dimakamkan hari ini di Taman Makam Pahlawan, Kota Mobagu. AKBP Budi Alfreds ditemukan tewas di bantaran rel kereta di kawasan Pasar Enjo, Pisangan Lama, Jatinegara. Korban tewas setelah tertabrak kereta yang melintas pada Sabtu pagi 29 April lalu. Pemirsa, kematian Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang tewas tertabrak kereta di jalur kereta api Jatinegara Bekasi masih menjadi misteri. Keluarga korban menolak dugaan bunuh diri lantaran banyaknya kejanggalan yang mereka temukan. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Towoliu tewas mengenaskan di tepi rel kereta api Jatinegara Jakarta Timur Sabtu pagi. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur pun telah mengautopsi jenazah korban demi mengetahui penyebab kematiannya. Usai proses autopsi jenazah AKBP Budi Towoliu langsung diambil pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka RSPAD Jakarta Pusat Sabtu malam. Rencananya usai disemayamkan, jenazah akan langsung diterbangkan ke Manado, Sulawesi Utara untuk dilakukan proses pemakaman secara dinas. Penyebab kematian AKBP Budi Towoliu masih menjadi tanda tanya, terutama bagi keluarga. Namun, dugaan sementara AKBP Budi diduga bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta yang sedang melaju. Sementara hasil dari langkah-langkah yang tadi kita lakukan, ini patut diduga bunuh diri. Sementara ini dalam proses penyelidikan ini, ya. Untuk motif tentu teman-teman akan bertanya, ini masih di dalam. Jauh sebelumnya kejadian ini, yang bersangkutan ini sakit. Terkait dugaan bunuh diri, pihak keluarga tegas menolak dugaan tersebut dan meminta kepolisian untuk menyelidiki kasus kematian korban hingga tuntas. Keluarga menilai dugaan bunuh diri tidak mempunyai motif kuat, lantaran korban dikenal baik dan tidak mempunyai masalah. Keluarga menduga korban tewas akibat dibunuh, karena 1 jam sebelum korban ditemukan tewas, korban sempat menerima telepon dari seseorang. Dia tidak ada gangguan jiwa. Kalau masalah ekonomi tidak mungkin mati lapar. Itu karena keluarga mempunyai anak cuma 1. Yaitu sekarang di akademi usia. Nah, kedua, istri juga berusaha punya usaha. Bukan ibu rumah tangga tinggal di rumah. Nah, seperti itu. Jadi tidak mungkin dia melakukan. Ketiga, dalam kehidupan sosial bermasyarakat dia orang gerejani. Keempat, bahwa dia ada sosial, semua ada keluarga, ada acara, semua baku saling bersosial dari keluarga. Sementara itu, petugas security di Rumah Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur AKBP Budi Alfreds Towoliu menceritakan kondisi almarhum saat meninggalkan rumah pada Sabtu pagi sebelum ditemukan tewas di rel kereta Jatinegara. Tadi dia berangkat sekitar jam 5 pagi itu. Sendiri Pak? Dia ditemenin sama saudaranya.
Katanya sih bilangnya mau ke kantor gitu. Itu terakhir. Nah, itu terakhir dia. Saat bertemu itu mungkin Bapak melihat yang bersangkutan seperti biasanya atau ada yang berbeda, Pak? Ya gimana ya? Ya mungkin karena dia lagi sakit ya, jadi kayak orang gimana ya, agak-agak beda sih. Sebelumnya Sabtu pagi, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur ditemukan tewas tertabrak kereta di jalur kereta api Jatinegara menuju Bekasi. Polisi pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi. Beberapa saksi pun juga dimintai keterangan. Salah satunya adalah masinis kereta dan warga sekitar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Sembahe di Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu mobil hanyut terseret derasnya arus banjir bandang. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar, air dengan aliran yang sangat deras menggulung kawasan itu. Air yang berwarna keruh membawa material kayu dan satu unit mobil hanyut terseret derasnya air. Pondok-pondok wisatawan tenggelam, namun belum ada laporan kerusakan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Deli Serdang menyebutkan permukaan air naik sejak Minggu siang. Air berasal dari Kabupaten Karo, lantaran di sana hujan cukup deras mengguyur sejak pagi. Sejauh ini, belum ada laporan soal korban jiwa yang diterima BPBD. Pihak BPBD masih melakukan pemantauan di lapangan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ribuan buruh dari berbagai daerah hari ini berunjuk rasa merayakan Hari May Day. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.